Cerita dimulai dengan seorang kang paket bernama Frank. Dengan mengendarai BMW klasik 765S, Frank menjemput klien di sebuah gedung yang ternyata 4 orang perampok. Setelah klien menyelesaikan tugasnya, Frank segera mengganti plat nomor, tetapi ia menolak untuk pergi lantaran kliennya mengubah kesepakatan. Sesuai peraturan pertama, Frank menerima permintaan mengantar paket seberat 256 kilo. Namun karena bertambahnya orang, beban yang harus dibawa Frank bertambah 80 kilo. Melihat Frank, salah satu klien segera mengancam Frank, tetapi Frank tak bergeming karena dengan bertambahnya beban, maka semakin besar bensin yang digunakan dan semakin besar pula kemungkinan mereka tertangkap. Belum lagi jika Frank tewas, para klien tak bisa pergi karena Frank satu-satunya yang tahu kode untuk menjalankan mobil tersebut. Karena tak mempunyai pilihan, sang klien pun menembak rekannya sendiri untuk memenuhi peraturan yang Frank berikan. Setelah kesepakatan terpenuhi, Frank pun langsung tancap gas yang diikuti mobil polisi. Dengan kemampuannya, Frank melewati beberapa gang sempit, kemacetan, hingga melewati trotoar untuk lolos dari kejaran polisi. Namun, kegigihan polisi yang terus mengejar sempat membuat terpojok. Saat itulah Frank memacu mobilnya hingga parkir di atas truk. Akhirnya dengan elegan dan berkelas, Frank pun akhirnya lolos dari kejaran polisi. Setelah tiba di lokasi tujuan, sang klien memberikan uang lebih untuk mengantarkannya ke tempat lain. Namun Frank menolak karena mengikuti peraturan nomor 1 sesuai kesepakatan. You gave me too much. I need you to take us to Avignon. Let's go. Setelah pekerjaannya selesai, Frank tidak lupa untuk membersihkan jejak dan mengganti plat mobilnya. Ketika Frank sedang santuy, ia melihat berita kliennya berhasil tertangkap setelah salah belok. Tak lama seorang detektif bernama Joe tiba. Joe ingin mendapatkan informasi mengenai beberapa saksi yang melihat mobil BMW 765S yang membantu pelaku perampokan. Namun karena Joe tak mempunyai bukti ditambah plat nomor Frank berbeda, Joe pun mengurungkan niatannya untuk menggali informasi lebih jauh. Dan layaknya teman lama, Joe dan Frank mulai mendongeng sampai akhirnya pandangan Joe tertuju ke garasi di mana Frank menyimpan plat nomornya. Namun Joe lebih memilih pergi karena masih banyak tempat yang harus ia kunjungi. Sesaat setelah Joe pergi, Frank kembali mendapatkan orderan di sebuah bar. Setelah bertemu kliennya, Frank diminta untuk mengantar sebuah tas dengan berat 50 kg untuk diantarkan ke lokasi tujuan sejauh 250 km. Meski Frank merinci semuanya, namun Frank tidak meminta nama penerima karena sesuai aturan nomor 2, tak ada nama. Wait, 50 kilos, not more. a package. Terms of that deal cannot be changed or renegotiated. Setelah kesepakatan dibuat, Frank pun menerima paket, tetapi di tengah perjalanan, ban mobilnya bocor, dan Frank pun sempat melihat paket yang akan dikirimkan bergerak. Awalnya Frank tak peduli, namun setelah selesai dari supermarket, Frank yang mengetahui isi paket tersebut adalah orang, mulai membuka paket dan memberinya minum. Okay, that's enough. Sesaat setelah memulai perjalanan, wanita yang menjadi paket terus berteriak yang membuat Frank terpaksa harus berhenti. Wanita itu bernama Lee dan minta Frank untuk memberinya kesempatan karena kebelet pipis. Frank yang tak ingin mobilnya kena pipis mengikat Lee dengan sebuah tali dan memberikan waktu 1 menit. Frank mempunyai firasat buruk karena melanggar peraturan yang ia buat, dan benar saja, sesaat kemudian Lee melarikan diri. Frank yang mengetahui hal itu segera melacak Lee, namun sialnya saat Frank kembali ke mobil, 2 orang polisi melihat Frank membawa Lee. Dengan terpaksa, Frank pun membuat kedua polisi tersebut turun dan meletakkannya di bagasi mobil bersama Lee. Beberapa saat kemudian, Frank pun tiba di tempat tujuan dan bertemu penerima paket bernama Lucas. Saat paket diterima, suara teriakan kembali terdengar yang membuat Lucas curiga paket telah dibuka. Namun Frank segera membantah karena ia mengikuti peraturan ketiga
untuk tidak membuka paket. Melihat Frank yang teliti, Lucas pun mulai tertarik dengan Frank. Sesaat setelah Frank menerima imbalannya, Lucas ingin kembali membuat permintaan pengantaran. Kali ini paket yang diminta diantarkan berupa koper dengan berat 1 kilo. Tanpa curiga, Frank pun menerima tawaran untuk mengantar koper tersebut. Beberapa saat kemudian, saat Frank sedang mengasuh, ia kembali merasakan perasaan tidak enak. Dan benar saja, saat Frank mendekati mobilnya, mobil tersebut meledak. Mengetahui Lucas mencoba membunuhnya, Frank pun kembali untuk membuat perhitungan. Sementara Lee yang masih disandra memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Frank telah selesai dengan anak buah Lucas. Namun Lucas sudah pergi dari tempat tersebut. Karena tak ingin terlibat terlalu dalam, Frank pun segera pergi menggunakan mobil Mercedes yang terparkir di garasi. Sesaat setelah meninggalkan rumah Lucas, Frank dikejutkan dengan Lee yang ikut menumpang. Awalnya Frank berniat meninggalkan Lee, namun Frank akhirnya kembali dan memutuskan untuk membawa Lee ke rumahnya. Setelah membawa Lee ke rumah, Frank hanya membiarkan Lee sebagai tamu dan tak ingin tahu Lee terlibat dalam hal apa. No long speeches, just keep it simple, got it? Sir, I won't say anything. Bon appetit. Sesaat setelah Frank ke kamarnya, Lee mulai mencari tahu latar belakang Frank. Lee menemukan sebuah foto dan lencana yang menandakan Frank mantan seorang tentara. Di tempat lain, Lucas yang mendengar rumahnya diserang segera menemui anak buahnya yang berhasil diselamatkan. Lucas ingin tahu siapa yang melakukan penyerangan dari anak buahnya, dan setelah mendapatkan informasi, Lucas pun langsung membunuh anak buahnya tersebut. Di keesokan paginya, Lee mulai memasak berharap Frank bisa membantunya. Tak lama, Joe muncul untuk menanyakan sesuatu. Dan setelah melihat seorang wanita di rumah, Joe pun mulai curiga dan meminta Frank untuk ngopi bareng. Joe mulai mendongeng berbagai hal dan menunjukkan sebuah plat mobil Frank. Melihat plat tersebut, Frank pun beralasan mobilnya telah dicuri saat berbelanja di supermarket, dan Frank berencana melaporkannya hari ini. Mendengar pernyataan Frank, Joe pun bertanya bagaimana Frank bisa sampai ke rumah sedang jarak dari supermarket sangat jauh. Saat itulah Lee membantu Frank dengan menjawab yang memberi tumpangan Frank kembali ke rumahnya. Setelah mendengar pernyataan dari Lee dan Frank, Joe pun ingin melihat mobil milik Lee dan ditunjukkan mobil Mercedes yang disimpan di garasi. Untuk mencegah Joe melihat bagian depan mobil, Lee pun mengungkapkan mereka berdua merupakan pasangan, sementara Frank terpaksa mengikuti alur yang dibuat oleh Lee. Sebelum Joe pergi, ia memberitahukan mengenai mobil Frank yang hancur dan terdapat 2 polisi di dalam mobil tersebut. Joe hanya mengingatkan agar Frank tidak terlibat masalah, mengetahui Frank mantan pasukan khusus. Sesaat setelah Joe pergi, Frank sempat emosi lantaran menyeretnya ke dalam masalah. Di saat yang sama, suasana rumah menjadi begitu hening dan tak lama sebuah roket meluncur menghancurkan atap rumah. Serangan tak berhenti di situ. Hujan peluru terus membombardir rumah Frank, dan setelah tembakan berhenti, sebuah rudal kembali diluncurkan ke arah rumah Frank. Melihat rudal tersebut, Frank pun membawa Lee ke ruang bawah tanah. Dan setelah rudal terakhir ditembakkan, Frank membawa Lee untuk menyelam. Serangan itu membuat rumah Frank hancur, namun keduanya selamat dan tiba di sebuah rumah yang terhubung melalui laut. Setelah kejadian yang menimpanya, Frank merasa menyesal karena melanggar aturan yang ia buat. Namun dari kejadian itu, Frank dan Lee saling terikat. Beberapa saat kemudian, Frank dan Lee tiba di kantor Joe untuk memberikan kesaksian. Frank mengungkapkan bahwa ia dan Lee sedang berenang hingga melewati batas, dan saat Frank kembali ke rumahnya telah hancur.
Tetapi Joe meragukan alasan Frank karena setelah diselidiki, ribuan selongsong peluru ditemukan di rumah Frank. Dan orang yang memiliki banyak peluru bukanlah orang sembarangan. Joe hanya ingin mengetahui penyebab Frank diincar, namun Frank masih tidak menerima kejelasan dan menganggap kejadian tersebut salah target. The house, could you explain? On a beach where no one else was swimming? It's dead. I don't know. Did you see anybody else swimming? No. Lama seorang polisi memanggil Joe, dan setelah Joe pergi, Lee menggunakan komputer kepolisian untuk mencari informasi Lucas. Dengan memasukkan tipe mobil Mercedes yang dibawa dari rumah Lucas, Lee pun berhasil mendapatkan informasi di mana Lucas bekerja. Hello. See? Setelah penyelidikan usai, Lee ingin menemui Lucas, tetapi Frank lebih memilih pergi. Untuk meyakinkan Frank, Lee ingin Frank membalas dendam atas rumah dan mobilnya yang hancur. Namun Frank tetap tak peduli karena ia ingin memulai dari awal dan membiarkan Lucas merasa berhasil membunuhnya. Merasa putus asa, Lee pun memberitahukan ada 400 orang dalam kontainer yang akan tiba hari ini. Ayahnya, saudaranya, dan keluarganya yang lain akan dijadikan sebagai budak. Dan satu-satunya yang mengetahui nomor seri kontainer tersebut adalah Lucas. Sayangnya, Frank menganggap apa yang dikatakan Lee merupakan salah satu kebohongan besar. Mulai dari mencari latar belakang Frank, membuat sarapan hingga mengaku sebagai pasangan agar Frank terlibat. Mendengar hal itu, Lee pun mengaku semua kebohongan agar Frank terlibat. Dan satu-satunya kebenaran yang Lee perbuat mengenai kejadian saat di rumah. The ship arrives today. To the cup to help me, one lie after another. This time, I care. Sementara itu, Joe yang tiba di kantor mengetahui orang yang dicari Frank setelah melihat komputernya. Beberapa saat kemudian, saat Lucas memasuki ruangan, Lee dibantu Frank bersiap menahan Lucas. Setelah Lucas diamankan, Frank ingin mengetahui alasan Lucas mencoba membunuhnya, dan alasan Lucas karena Frank telah melanggar peraturan yang Frank buat setelah membuka paket. Karena hal itulah, Lucas berpikir Frank tak bisa dipercaya. Sementara Frank mengawasi Lucas, Lee mencoba mencari noresi kontainer di tumpukan dokumen. Namun noseri yang Lee cari tak ditemukan di tempat tersebut. Mengetahui Lee dan Frank mencari noresi, Lucas pun mengungkapkan bahwa Lee sebenarnya berbohong. Kebetulan sekretarisnya mengabarkan bahwa ayah Lee akan datang. Berkat perkataan Lucas, Frank pun kembali ragu karena Lee telah berbohong mengenai ayahnya berada di dalam kontainer. Sesaat kemudian ayah Lee pun muncul dan Lee segera menodongkan senjata ke arahnya. Lee ingin ayahnya tobat, namun ayahnya mengaku tidak melakukan apa yang Lee tuduhkan. Melihat Lee kebingungan, ayah Lee pun mengancam Frank agar Lee meletakkan senjatanya. Dan sesaat setelah senjata diletakkan, Lee langsung ditangkap dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Frank. Di saat yang sama, sekretaris Lucas kembali menghubungi mengenai beberapa polisi yang menuju ke ruangan Lucas. Sebelum Joe tiba, Frank memberitahukan rencana penyelundupan mengenai 400 orang di dalam kontainer dan membuat Frank turu. Dan saat Joe tiba, Lucas beralasan Frank memanfaatkan putri dari rekan bisnisnya untuk memeras. Dan karena tak tahu situasi yang dihadapi Frank, Joe pun membawa Frank untuk ditahan. I suppose in your business you have to know. Setelah Frank sadar, Joe ingin tahu Frank terlibat dalam hal apa. Akhirnya Frank pun menjelaskan mengenai penyeludupan manusia dari Asia menggunakan kontainer. Frank mendapatkan informasi tersebut dari Lee yang Frank yakini. Namun Joe juga tak bisa bertindak karena peraturan belum lagi masalah internasional. Namun, melihat Frank yang ingin bertindak, Joe pun mempunyai ide. Joe membiarkan Frank kabur dengan berpura-pura menyandranya. Dengan menggunakan perahu, Frank pun tiba di dermaga dan mulai mengecek setiap kontainer menggunakan stetoskop. Tak lama, Frank melihat Lee yang terperangkap di ruangan, sementara Lucas menginstruksikannya untuk segera membawa kontainer pergi. Di sisi lain, ayah Lee ingin Lee bergabung dalam rencananya, tetapi karena Lee menolak, ayahnya terpaksa membawa Lee. Sesaat setelah pindah, ayahnya memasuki mobil. Frank pun mulai melakukan penyerangan. Pertarungan sempat terjadi di antara sela-sela kontainer,
sementara Lucas beserta anak buahnya mengikuti kontainer untuk pengawalan Couple. Sedangkan Frank yang berhasil menyingkirkan anak buah Lucas berhasil bergelantungan di kontainer yang menjadi target pengawalan. Namun supir kontainer yang melihat Frank segera menyerempet kontainer di antara pelang. Hal itu membuat Frank terpaksa turun dari kontainer dan mendarat di atap bus. Pertarungan kembali berlanjut dengan anak buah Lucas yang terus mengikuti Frank. Setelah pertarungan yang panjang, beberapa anak buah Lucas muncul dengan senjata yang membuat Frank terpaksa kabur menyemplung ke dalam air. Untuk memastikan Frank terbunuh, para anak buah Lucas melemparkan jerigen ke dalam laut dan membakarnya. Meski begitu, Frank tetap selamat berkat kemampuannya di dalam air. Setelah berhasil lolos dari kejaran anak buah Lucas, Frank segera mengambil kunci mobil milik salah satu anak buah Lucas untuk mengejar Lucas beserta kontainernya. Namun karena terlalu dipaksa untuk melaju, mini Cooper tersebut akhirnya mogok. Tetapi Frank tak kehabisan ide saat melihat pesawat sedang mendarat. Dengan pistol di tangannya, Frank pun berhasil memaksa sang pilot untuk mengejar kontainer. Sebelum Frank terjun, ia meminta agar sang pilot menghubungi daftar nama yang ia berikan. Sementara Frank langsung meluncur dan berhasil mendarat di atas kontainer. Beberapa mobil juga berhasil disingkirkan saat Frank melepas parasutnya. Kemudian Frank mengambil alih kemudi truk, namun tembakan terus menghujani Frank. Berkat spion yang hancur, Lucas berhasil ditembak Frank yang membuat keduanya terlibat pertarungan. Sementara ayah Lee ikut membantu memberikan tembakan ke arah Frank. Tetapi pertarungan tersebut membuat truk sampat hilang kendali. Hingga akhirnya Lucas pun menginjak rem dan berhasil menendang Frank keluar. Untungnya, Frank berhasil bertahan dengan bergerandulan di bawah truk. Namun ayah Lee yang melihat Frank segera memberi tembakan. Sementara Lee yang satu mobil dengan bapaknya membantu Frank dengan mengganggu bidikan ayahnya. Karena perbuatannya, mobil yang ditumpangi Lee pun keluar jalur, sementara Frank dengan kegigihannya akhirnya berhasil mengambil alih truk tersebut. Sesaat setelah truk keluar dari tol, ayah Lee langsung menodongkan senjata ke arah Frank. Dengan Frank yang tak lagi bisa melawan, ia dibawa ke tepi jurang. Frank ingin melawan dengan sebuah batu, namun perlawanan Frank tak dibutuhkan karena Lee menembak ke arah ayahnya. Setelah ayah Lee terbunuh, Joe beserta kepolisian tiba di lokasi berkat sang pilot yang menghubungi sebelumnya. Dan dengan kontainer yang diamankan Frank, rencana Lucas menyudupkan ratusan manusia pun berhasil digagalkan. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film The Transporter. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.